Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mahu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita kembali boleh sama-sama mengikuti ibadah kita secara online dengan tema hari ini yang paling besar ialah kasih. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah ini. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian dari PPK nomor 23, Kasih Ilahi. Kasih ilahi yang mulia terlimpah dari surga, tinggallah di dalam kami karena kesetiaan-Mu, Yesus pengasih penyayang. Kasih-Mu tak terhingga, berilah keselamatan-Mu pada
Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, Bapa yang baik, kami sekali lagi bersyukur Tuhan buat berkatan pimpinan Tuhan sepanjang seminggu ini. Terima kasih atas segala berkat-Mu Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan Tuhan. Kalau karena kasih setia Tuhan kami boleh masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, masih diberikan apa yang saat ini menjadi milik kami. Kami semua percaya bahwa itu adalah anugerah dari Tuhan. Bapa, saat ini kami datang, kami mau mengucap syukur, kami mau beribadah kepada Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bantu kami, Tuhan tolong kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh memberikan hati kami juga boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah kami hari ini dalam tangan-Mu, biar Tuhan juga sertai semua jemaat-Mu dimanapun mereka semua berada. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kata pembuka pada hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 15 ayat ke-21 sampai 23. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita." Sebelum lebih jauh kita masuk dalam ibadah kita, mari bersama-sama kita mau bawa setiap pengakuan dosa kita mau akui di hadapan Tuhan. Doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh penginjil Michael. Saya persilakan. Kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Kita memohon belas kasihan Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu. Kami menyadari kami adalah orang-orang berdosa seperti anak bungsu dan anak sulung yang hilang. Tuhan, ampuni kami. Kalau kami sering kali melawan otoritas-Mu ya Tuhan. Kami ingin hidup bebas tanpa pengawasan Engkau. Kami ingin hidup sesuka hati kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kalau kami selama ini sudah menjauh daripada-Mu. Tuhan, ampuni kami. Belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu mengampuni kami ya Tuhan. Terima kasih. Engkau adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Allah yang mengasihi kami, yang kami percaya, yang menerima pengampunan kami ya Tuhan, yang menerima pengakuan dosa kami. Tuhan, ini pengakuan kami yang kami bawa hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan untuk boleh mengakui setiap dosa-dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Biar kita terus belajar untuk semakin taat pada Tuhan dan boleh meninggalkan setiap dosa-dosa kita. Saya akan bacakan berita anugerah yang diambil dari Lukas 15 ayat 31 dan 32. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian dari PPK nomor 120, yang terutama ialah kasih. Semua orang harus tahu kan keberadaan Allah, kekal kemuliaan-Mu, betapa
merdeka, wajib beritakan Injil, diampunkannya dosa, sandar kasih Kristus yang ajaib. Yang terutama ialah kasih, kian lama, kian berharga, bercemerlang selamanya. Yang terutama ialah kasih. Kita ingat lagi bahwa yang terutama ialah kasih. Kita naikkan ayatnya yang 3. Segala penyakit kita dapat disembuhkannya. Mohon rahmat anugerah dengan kasih Kristus yang ajaib. Yang terutama ialah kasih, kian lama, kian berharga, bercemerlang selamanya. Yang terutama ialah kasih. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh hambanya penginjil Meike. Saya persilakan. Shalom, jumpa lagi kita di hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang mengucap syukur untuk kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan buat kami belajar firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati jemaat Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema kita di bulan ini yaitu bulan Februari. Yang paling besar ialah kasih. Dan subtemanya saya ambil di dalam kitab Lukas pasal 15, yaitu kasih Allah dalam diri anak yang hilang. Kasih Allah di dalam diri anak yang hilang. Mari kita baca kitab Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa."
Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumahnya, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senang membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Haleluya. 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 Kasih Allah dalam diri anak yang hilang. Lukas pasal 15 menceritakan bagaimana Tuhan Yesus Kristus memberikan perumpamaan-perumpamaan kepada orang-orang Farisi. Dan cerita tentang anak yang hilang sudah sangat terkenal, bahkan di dalam cerita anak-anak sekolah minggu. Di dalam kisah ini Tuhan bercerita tentang dua anak. Mengapa Tuhan cerita tentang dua anak? Apa peranan anak yang sulung di dalam cerita ini? Apakah dia hanya sekedar bumbu di dalam cerita ini? Ya, kepada siapa Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini? Saya membaginya di dalam 3 bagian di dalam cerita anak yang hilang. Yang pertama, anak yang bungsu. Apa kesalahan daripada anak yang bungsu? Dia minta warisan belum pada waktunya. Sangat tidak terhormat dalam hukum masyarakat Timur Tengah yang berlatar belakang patriarkal, yang sangat menghormati dan menghargai orang-orang yang lebih tua. Jadi belum saatnya untuk meminta warisan dia sudah minta. Ayahnya belum mati dia sudah minta. Sepertinya dia mau bilang begini, nanti juga kalau ayah mati itu kan akan jadi milik saya, lebih baik kasih ke saya sekarang aja. Sangat-sangat tidak hormat cara-cara seperti ini. Ia bisa diusir dan dipukul karena kelancangannya, tapi ternyata ayahnya tidak melakukan hal itu. Ayahnya menuruti permintaannya. Dia menjual semua warisan dan pergi meninggalkan ayahnya ke negeri yang jauh dan hidup berfoya-foya. Dosa anak yang bungsu. Mengapa anak bungsu ini ingin pergi? Bukankah di tempat dia itu dia sudah merasakan hidup yang nyaman? Dia punya ayah yang kaya raya, harta berlimpah, punya pelayan yang siap melayani dia 24 jam. Dia tinggal minta, tinggal suruh apa yang dia mau.
Tapi kenapa dia tetap ingin pergi? Karena ia membenci otoritas ayahnya. Ia tidak mau diatur oleh ayahnya. Bagi si bungsu, kasih bapa dan kehadiran bapaknya atau kehadiran ayahnya tidak dapat membahagiakan dia dan memuaskan hidupnya. Dia merasa dia lebih bahagia kalau dia ada di luar sana tanpa pengawasan ayahnya. Dia merasa dia lebih bahagia kalau di luar sana karena dia bisa hidup bebas tanpa dikontrol oleh ayahnya. Dia menolak nilai-nilai yang diajarkan ayahnya. Dia tidak peduli ayahnya bersedih karena dia pergi. Dia ingin bebas menggunakan haknya. Inilah kesalahan daripada anak bungsu. Ia menolak otoritas. Dia menolak orang yang berotoritas di dalam dirinya. Apa yang terjadi jika seseorang tidak mau menundukkan diri kepada orang yang berotoritas di atasnya? Apa yang terjadi? Dia akan menjadi otoritas atas dirinya sendiri. Dia menempatkan dirinya adalah orang yang berotoritas. Saya adalah orang yang berhak untuk mengatur diri saya, bukan ayah saya. Karena dia tidak mau taat dengan otoritas ayahnya, berarti dia memberikan dirinya bahwa dirinya adalah orang yang berotoritas. Sayalah yang berhak mengatur hidup saya, bukan ayah saya. Tidak ada seorang pun yang mengatur hidup saya kecuali saya sendiri. Inilah yang terjadi dalam kesalahan daripada anak bungsu ini. Ingat kisah kejatuhan iblis? Ia ingin setara dengan Allah, tidak mau tunduk di bawah otoritas Allah. Ingat kisah Adam dan Hawa? Kenapa mereka diusir dari Taman Eden? Karena mereka tidak mau taat kepada Allah mereka. Mereka tidak mau taat kepada Allah yang berotoritas di atas hidup mereka. Ingat Miriam, kakak Musa? Dia pun tidak taat kepada Musa. Musa saat itu adalah pemimpin bangsa Israel yang ditunjuk Allah, mewakili Allah untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Tapi ternyata Miriam merasa, kamu siapa? Kamu itu cuma adik saya. Kamu tidak berhak untuk mengatur hidup saya. Apa yang terjadi dengan Miriam? Dia dihukum oleh Allah. Dia kena kusta karena dia menolak orang yang berotoritas atas hidupnya. Dia melawan orang yang berotoritas atas hidupnya. Bagaimana sikap orang Kristen terhadap otoritas? Sikap orang Kristen terhadap yang berotoritas adalah dia harus tunduk dan taat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah adalah penguasa hidup kita. Dia adalah pencipta. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Dia yang mengatur hidup kita. Allah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam hidup kita. Dan tidak ada satupun manusia yang dapat mengatur Allah. Tidak ada satupun manusia yang dapat menuntut Allah. Tidak ada satupun manusia sehebat apapun dia memprotes keputusan Allah. Karena dia Allah yang maha tinggi. Dia yang berotoritas, yang mengatur seluruh ciptaannya. Kita melihat akibat dosa anak bungsu. Apa yang terjadi? Lukas pasal 15 ayat 14-16 mengatakan pada waktu bencana kelaparan ia menjadi miskin. Tidak ada pilihan lain bagi dia. Akhirnya dia harus kerja di kandang babi. Gak kebayang bagi dia harus kerja di sana. Dan dia kelaparan sampai ingin memakan ampas babi yang ada. Akibat daripada dosa yang dia buat sendiri. Kita melihat di dalam Lukas ayat 17 dan sampai 21 terjadi pertobatan untuk anak bungsu ini.
Ketika dia berada di kandang babi, dia merenungkan kehidupan dia. Apa yang sudah terjadi selama ini? Kenapa dia pergi dari kehidupan ayahnya yang enak? Kenapa dia sekarang ada di kandang babi? Dia sadar dia telah berdosa terhadap ayahnya dan terhadap Allahnya. Dan dia ingin kembali kepada ayahnya dan ingin mengakui semua kesalahannya. Dia ingin meminta maaf kepada ayahnya, dan bukan cuma hanya meminta maaf. Dia sadar itu tidak cukup. Dia harus membayar ganti rugi dengan menjadi seorang upahan. Dia rela untuk menjadi seorang upahan. Karena dia sadar ini akibat dosa dia. Dia mau kembali kepada bapaknya dan siap untuk menjadi orang upahan bapaknya. Siap untuk tidak diakui sebagai anak. Dia siap. Yang penting dia mau kembali dulu. Dia mau sesali dulu semua kesalahannya kepada bapaknya. Kita lihat bagian yang kedua, ayahnya. Apa yang ayahnya lakukan? Ayahnya selalu menanti kepulangan anaknya. Bayangkan, pernah nggak kita membayangkan kira-kira bagaimana ayahnya setiap hari ya? Keluar rumah, lihat dari pintu atau dari jendela. Dari kejauhan dia berharap anaknya akan datang. Dia terus mengharapkan itu, terus mengharapkan anaknya kembali. Meskipun anaknya sudah mengecewakan dia, sudah mempermalukan dia, tapi dia terus mengharapkan kedatangan anaknya untuk kembali. Dia tidak pernah berhenti untuk menanti. Dia tidak pernah bosan. Dia tidak putus asa menanti anaknya kembali. Inilah ayahnya. Kasih ayahnya begitu dalam terhadap anaknya ini. Bagaimana respon sang ayah ketika si bungsu pulang? Ketika anaknya kembali, dikatakan di dalam firman Tuhan, ia berlari, dia merangkul dan mencium anaknya. Ayahnya ini tidak jual mahal. Seorang kepala keluarga yang terhormat dan kaya raya tidak layak untuk berlari. Karena kalau dia mau berlari nanti dia harus mengangkat jubahnya yang mahal itu. Dia bisa jatuh. Dan dia seharusnya tidak layak untuk berlari. Tapi di dalam cerita ini, ayahnya tidak mempedulikan jubahnya. Dia berlari untuk menyambut anaknya yang pulang. Bagaimana reaksi si bungsu? Kira-kira reaksi si bungsu? Terkejut akan sambutan ayahnya. Dia pikir ayahnya akan menghukum dia, ayahnya akan mencaci maki dia, ayahnya mungkin akan mempermalukan dia. Tapi ternyata ketika dia berkata dengan penuh penyesalan, dia layak untuk menjadi upah ayahnya, dia menyesal akan dosa-dosanya. Ayahnya sepertinya nggak dengar semua kata-katanya. Ayahnya ngomong apa? Bawa jubah terbaik, pakaikan kepada dia, kasih cincin, pakai sepatu yang indah, dan buat pesta yang besar. Sembelih lembu tambun. Lembu tambun ini menggambarkan kemegahan sebuah pesta. Ya. Dan undang semua masyarakat desa. Kita mau bersukaria karena anakku telah kembali. Kalau kita jadi anak yang bungsu, gimana perasaan kita saat itu ya? Gak kebayang ada respon seorang ayah seperti itu. Tapi ini yang terjadi. Inilah yang kita akan lihat. Hal yang penting yang kita pelajari mengenai kasih Allah di dalam kisah anak yang hilang. Allah mencintai dan mengampuni anak-anaknya tanpa syarat. Allah mencintai kita, umat manusia yang berdosa, tanpa syarat. Tidak peduli siapa kita dan apa yang telah kita lakukan, dosa kita sebesar apa, Allah tidak peduli. Dia mencintai kita tanpa syarat, tanpa meminta kamu harus begini baru bisa aku kasihi. Allah mencintai kita umatnya
Tidak peduli seberapa besar kejahatan kita kepadanya. Kasih Allah tidak tergantung pada tingkah laku kita. Kasih Allah tidak bergantung di situ. Dosa kita tidak akan mengurangi kasih Allah yang begitu dalam. Dosa tidak akan mengurangi kasih Allah yang begitu dalam hidup kita. Tidak ada dosa yang dapat menandingi anugerah Allah dalam hidup kita. Ini yang harus kita tahu. Kasih Allah yang begitu dalam, tanpa syarat, menerima kita apa adanya, tanpa melihat dosa kita, tanpa melihat apa yang sudah kita lakukan. Kasih Allah begitu dalam. Bagaimana respon kita ketika kita tahu bahwa Allah mengasihi dan menerima kita tanpa syarat? Bagaimana kira-kira respon kita kalau tahu Allah menerima kita tanpa syarat? Apa yang harus kita lakukan? Pasti kita membalas kasih Allah. Dengan cara apa? Dengan cara apa kita membalas kasih Allah? Kita hidup benar. Hidup seperti Kristus hidup. Bagaimana Kristus hidup di dalam dunia ini? Dia penuh dengan kasih. Meskipun orang membencinya, dia tetap mengasihi orang-orang itu. Meskipun orang lain membencinya, dia memberikan pengampunan untuk orang-orang itu. Dia memperhatikan orang-orang lemah. Dan dia hidup rukun dan damai, tanpa ada perseteruan singkut menyikut dengan orang lain. Inilah kehidupan Yesus Kristus. Apa yang harus kita balas kepada Tuhan? Allah ingin kita hidup seperti Kristus hidup di dunia ini. Firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 5 mengingatkan kita, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita menaruh pikiran dan perasaan kita seperti Kristus. Bagaimana Kristus berpikir, dia mengasihi orang lain. Bagaimana Kristus mengampuni, kita pun belajar seperti hidup Kristus. Ini yang Allah mau. Yang ketiga, tentang anak yang sulung. Ketika si sulung ini pulang dari ladang, dia mendengarkan kabar bahwa adiknya telah kembali. Setelah sekian lama di perantauan, adiknya kembali. Bagaimana perasaan si sulung? Ternyata dia mungkin bergejolak, senang atau tidak dengan adiknya kembali. Harusnya dia senang, tapi ternyata apa yang diceritakan di dalam kitab Lukas ini, justru si sulung ini tidak senang dengan si kembalinya si adiknya yang hilang, adiknya yang bungsu. Dia tidak mau masuk di dalam pesta ayahnya, sehingga ayahnya sendiri yang harus keluar untuk menyuruhnya masuk. Dan sebagai orang yang sedang merayakan pesta, seharusnya tuan rumah tidak perlu keluar untuk menyuruh anaknya masuk. Tapi ini dilakukan oleh ayahnya, karena dia ingin anak sulungnya ikut merayakan sukacita mereka karena adik dia sudah kembali. Tapi ternyata respon dari si sulung sangat mengejutkan. Dia marah besar. Dan dia mulai mempermalukan ayahnya. Aku telah bekerja sekian lama terhadap ayah, tapi tidak pernah ayah membuat pesta seperti ini, katanya. Biaya pesta begitu besar, hanya membuang-buang uang untuk adik yang sebenarnya sudah dianggap hilang, sudah dianggap mati, pemberontak. Dia tidak layak untuk menerima ini semua, ayah. Seakan-akan dia mau protes seperti ini. Dia sudah hilang, kita sudah anggap mati. Kenapa ayah mau menerima dia kembali? Dia sudah mempermalukan ayah selama ini.
Kenapa sekarang ayah mau menerima dia? Ini tidak adil, ayah. Kenapa ayah mengambil keputusan sepihak tanpa diskusi terlebih dahulu dengan saya? Dia mulai menghakimi ayahnya. Aku juga punya hak untuk berbicara atau untuk juga mengatur apakah adik ini bisa diterima atau tidak, ayah. Dia merasa dia punya hak. Dia juga merasa dia juga punya hak untuk terima atau tidak adiknya. Dan dia katakan, saya sudah bertahun-tahun melayani ayah. Dan saya sudah bertahun-tahun tidak pernah melanggar perintah ayah. Tapi ayah lebih mengasihi anak yang bungsu. Terima dia dengan luar biasa. Pesta begitu besar. Ini reaksi daripada si sulung. Mungkin sebagai seorang ayah itu akan kaget. Dia sedang bergembira dengan kedatangan putranya. Ternyata si sulung lain responnya. Kita melihat bagaimana respon sang ayah kepada si sulung. Ternyata ayahnya ini tetap lembut dan sabar. Sebenarnya bisa saja dia mengusir anaknya yang sulung ini, karena sudah berlaku kasar kepadanya dan memperlakukan ayahnya dengan tidak hormat. Dan mungkin saat itu banyak orang melihat. Tapi ternyata ayahnya tidak mengusir anak sulungnya. Dengan lembut dia berkata kepada anaknya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku selama ini. Segala kepunyaanku juga adalah kepunyaanmu. Justru kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu yang mati sudah menjadi hidup kembali. Dan ia yang hilang sekarang sudah didapat kembali. Ayahnya mau ingatkan dia, seharusnya kita bergembira karena adikmu pulang. Yang harusnya dia sudah tidak selamat lagi. Tapi dia sudah kembali dengan perubahan yang baru, dengan sikapnya yang baru. Dia udah datang kembali dan mau bertobat. Kenapa kamu gak mau terima? Ayahnya berpesan kepada si sulung, seharusnya kita bersuka cita dengan kedatangan adikmu. Kita melihat di sini apa kesalahan daripada si sulung ini. Ia menempatkan dirinya bahwa ia baik dan taat kepada ayahnya. Bertahun-tahun aku melayani Bapa, aku gak pernah melanggar seperti adikku, katanya. Dia menempatkan dirinya bahwa dia adalah orang baik, bahwa dia adalah orang benar di hadapan ayah. Jadi kalau dia adalah orang baik dan orang benar di hadapan ayahnya, sudah sepantasnya dia mendapatkan hak yang sama seperti adiknya juga. Dia bilang, saya gak pernah dipestakan seperti adik sekarang ini. Dia menempatkan dirinya bahwa ayahnya berhutang terhadap dia. Dia sudah baik dan sudah selayaknya ayah membalas kebaikan saya. Mengingat, membalas kebaikan saya dengan mengajak dia untuk berdiskusi. Dia juga harus punya keputusan di dalam pesta ini, ayah. Jangan ayah mengambil keputusan sendiri. Dia juga ingin ayah mendengarkan dia. Ia ingin mengatur ayahnya. Sebagai seorang anak, dia rasa dia punya hak untuk mengatur ayahnya. Dia melihat ayahnya salah dalam keputusan ini. Ayah salah. Kenapa harus terima anak pemberontak ini? Salah ayah. Jadi dia ingin mengatur ayahnya. Padahal ini adalah kebahagiaan ayahnya karena anaknya kembali. Si bungsu kembali. Tapi ternyata si sulung tidak mempedulikan kebahagiaan ayahnya. Dia ternyata fokus hidupnya bukan untuk membahagiakan ayahnya, tapi dia hanya fokus kepada dirinya sendiri. Dia hanya mengingat hatinya gembira. Yang penting saya bersuka cita. Dia tidak peduli ayahnya sedih atau tidak.
Kesenangan dan kebahagiaan ayahnya bukanlah tujuan hidupnya. Dia merasa dia begitu baik dan bermoral, tapi sebenarnya di dalam tujuan hidupnya tidak punya keinginan untuk membahagiakan ayahnya. Ayahnya sebenarnya lagi bahagia dan dia tidak senang dengan kebahagiaan ayahnya. Dia memprotes. Dia hanya fokus untuk hidupnya. Dia tidak peduli dengan pertobatan adiknya. Inilah kesalahan daripada si sulung. Dosa daripada si sulung adalah dosa kesombongan. Menempatkan diri bahwa ia begitu bermoral, bahwa ia begitu baik, ia begitu taat selama ini terhadap ayahnya, dan dia tidak pernah mengecewakan ayahnya. Dia menempatkan diri sebagai orang yang bermoral dan taat. Dia terjebak dengan dosa kesombongan. Merasa diri benar dan selalu benar. Merasa diri gak ada salah di hadapan ayahnya. Dia begitu egois. Tanpa dia sadari sebenarnya dia begitu egois. Dia meninggikan dirinya, menempatkan dirinya benar dan ayahnya yang salah. Dan ia merasa pantas untuk tidak memaafkan adiknya. Adiknya udah salah selama ini. Sudah mengambil harta warisan ayahnya, menjualnya dan menghabiskannya berfoya-foya dengan perempuan-perempuan. Sekarang mau kembali. Sekarang saya mau katakan kepada dia bahwa saya tidak pantas untuk mengampuni dia. Ini sikap daripada si sulung. Merasa diri benar, meninggikan dirinya. Di dalam hal ini kita melihat dosanya terhadap Allah. Ia ingin mengontrol Allah. Karena cerita di dalam perumpamaan ini, ayahnya itu digambarkan adalah Allah. Ia ingin mengontrol Allah, mengatur Allah untuk semua kemauannya. Ia menempatkan diri bahwa Allah yang berhutang, Allah yang harus menjawab, mengikuti kemauan dia, bukan dia yang harus mengikuti kemauan Allah. Dan untuk memuliakan Bapa di surga bukanlah tujuan utamanya. Karena buktinya dia tidak bahagia ketika ayahnya sedang berbahagia. Cerita si sulung ini mirip dengan orang Farisi. Kenapa? Karena mereka menganggap diri orang benar. Mereka menganggap diri mereka orang yang tidak bercela, begitu taat dengan hukum-hukum Allah. Tapi sebenarnya Yesus Kristus pernah berkata, mereka seperti kuburan. Apa artinya? Kuburan itu kelihatannya putih dari luar. Kelihatannya suci, taat, beribadah. Tapi di dalamnya busuk. Karena di dalamnya ada mayat. Di dalam hidup mereka sebenarnya mereka tidak layak di hadapan Allah. Yesus menceritakan ini kepada mereka karena waktu itu orang-orang Farisi ada di depan Tuhan Yesus ketika menceritakan perumpamaan ini. Tujuannya supaya mereka sadar, mereka sebenarnya si sulung ini, si sulung yang menempatkan diri sebagai orang benar dan merasa pantas untuk mengatur Allah, merasa pantas untuk tidak memaafkan orang lain. Ingat, Yesus juga pernah menceritakan tentang orang Farisi di dalam Lukas pasal 18. Waktu itu orang Farisi masuk ke bait Allah. Dia mau berdoa kepada Tuhan. Dan di samping dia ada pemungut cukai. Pemungut cukai orang yang dibenci. Dan ketika dia berdoa, Tuhan ceritakan di dalam kisah ini, doanya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dia singgung tentang pemungut cukai yang di sebelahnya. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Di dalam doanya,
Dia menghakimi sesama. Di dalam doanya dia meninggikan dirinya. Betapa dia merasa begitu bermoral di hadapan Allah. Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah." Maksudnya si pemungut cukai, dan orang lain tidak. Dan Tuhan katakan, "Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Lukas 18 ayat 14. Tuhan ingatkan, jangan sekali-kali meninggikan diri. Jangan sekali-kali kita menjadi orang yang sombong, yang sok religius, sok bermoral, dan akhirnya kita cenderung membenarkan diri dan orang lain salah. Dua anak yang hilang. Kenapa saya katakan dua anak yang hilang? Di dalam kisah ini bukan cuma anak yang bungsu yang hilang, tapi dua-duanya sebenarnya anak yang hilang. Kenapa? Mereka melawan orang yang berotoritas di atas mereka. Mereka mempunyai motivasi, tujuan yang sama, yaitu mengatur bapaknya. Tuhan mau ingatkan kita, di dalam kisah ini, dosa tidak hanya melanggar aturan, dosa tidak hanya melawan Allah, tapi ketika kita memposisikan diri kita sebagai Allah, memposisikan diri kita dalam posisi Allah, kita adalah orang berdosa. Dan ini yang dialami oleh anak sulung dan anak yang bungsu. Mereka memposisikan diri untuk mengatur bapa mereka. Cerita tentang si sulung, kenapa begitu penting bagi kita? Karena kecenderungan orang yang religius seringkali merasa sok suci dan cenderung merendahkan orang berdosa. Mereka suka sekali menghakimi, sama seperti orang Farisi tadi yang berada di bait Allah. Si sulung pun demikian. Ia merasa tidak terhilang. Yang terhilang itu hanyalah adiknya yang pergi jauh-jauh. Saya tidak terhilang, saya selalu berada di samping ayah saya. Tapi sesungguhnya dia pun terhilang di hadapan Allah. Karena dia merasa dia orang yang benar dan dia berhak untuk mengatur ayahnya. Dia berhak untuk mengatur Allah. Ia tidak melihat kesalahan di dalam dirinya. Dan dia tidak memohon pemulihan. Si bungsu masih kembali kepada ayahnya dan sadar dosanya begitu banyak. Tapi si sulung tidak merasa bahwa dia ada dosa di hadapan bapaknya. Dia merasa dia benar dan dia layak untuk mengatakan ini kepada ayahnya. Dia memprotes ayahnya yang menyambut adiknya. Orang religius dan bermoral sekalipun tetap membutuhkan Allah. Mereka tetap membutuhkan Allah. Jangan sekali-kali meninggikan diri. Karena kita akan jatuh di dalam dosa kesombongan. Di dalam kisah ini, anak bungsu dan anak yang sulung, kita tergolong anak yang mana? Kita tergolong anak yang mana? Apakah kita seperti anak bungsu yang menjauh dari Allah? Selama ini pas ada pandemi, kesempatan tidak ibadah, kesempatan untuk tidak memberi, ya nggak ada ibadah, nggak juga kasih persembahan. Sekarang ada pandemi, kesempatan untuk tidak baca Alkitab. Waduh, kita kesempatan. Banyak hal yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Apakah kita sama seperti anak bungsu yang semakin jauh dari Allah? Atau apakah kita sama seperti anak sulung? Merasa hidup selama ini bermoral dan taat kepada Allah. Saya beribadah. Tapi kita merasa diri benar dan cenderung menghakimi orang lain. Kita merasa diri benar dan berhak untuk tidak memaafkan sesama kita. Merasa diri benar dan Allah layak untuk mengikuti kehendakku. Memaksa Allah untuk mengikuti kehendakku. Apakah kita sama seperti anak yang sulung?
Di dalam kisah anak bungsu dan anak yang sulung, kita akan mendapati bahwa sebenarnya mereka tidak layak di hadapan Allah. Mereka sangat tidak layak di hadapan Allah karena kedua-duanya berdosa. Tapi kita melihat di sini, di dalam kisah Lukas pasal 15 ini, Allah menunjukkan kasih-Nya yang dalam untuk mereka berdua. Allah yang kaya dengan pengampunan dan anugerah. Digambarkan di sini betapa ayah di sini begitu lemah lembut, begitu senang ketika anak bungsu kembali, dan dia lemah lembut untuk berbicara dengan anak sulungnya supaya anak sulungnya jangan salah paham. Allah begitu kaya dengan pengampunan dan anugerah. Dia mengasihi kita tanpa syarat siapa kita, sebesar apa dosa kita, dan bagaimana kita, Allah tetap mengasihi kita. Bahkan Allah rela memberikan nyawa anaknya hanya untuk supaya manusia dapat diselamatkan. Allah tidak peduli seberapa besar dosa manusia. Yang Allah inginkan adalah bagaimana supaya mereka diselamatkan. Allah rela berikan anaknya. Betapa dalam pengampunan dan anugerah Allah buat kita. Roma pasal 5 ayat 8 mengingatkan kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah memberikan kasih-Nya, anugerah-Nya kepada kita bukan ketika kita dalam keadaan yang suci, bukan ketika kita dalam keadaan yang benar, tapi ketika kita dalam keadaan berdosa. Ini anugerahnya. Seharusnya kita tidak layak karena dosa-dosa kita, tapi Allah beranugerah. Dia memberikan kasih pengampunannya untuk kita di saat kita sedang memberontak terhadap Dia. Luar biasa kasih Allah. Lewat kasih Allah ini kita belajar betapa Allah kita penuh dengan pengampunan. Allah yang begitu rindu untuk pertobatan kita. Allah yang begitu rindu supaya kita kembali kepadanya. Ketika kita berbuat dosa, Allah beranugerah. Dalam keadaan berdosa pun Allah memberkati kita. Apalagi kalau kita dalam keadaan hidup benar. Berkat Allah akan lebih melimpah dalam kehidupan kita. Mengapa kita sangat memerlukan kasih Allah? Kenapa kita sangat memerlukan kasih Kristus? Karena kasih kita sendiri tidak cukup. Kasih kita tidak pernah abadi. Kita tidak akan bisa mencintai pasangan kita dengan sungguh-sungguh segenap hati kalau tanpa ada kekuatan dari kasih Allah. Kasih manusia itu hanya sementara, tapi ketika kita merasakan kasih Allah yang sejati di dalam hidup kita, kita mengalami kasih Allah yang luar biasa, maka kita akan dimampukan, kita akan diberikan kekuatan untuk bisa membagikan kasih itu kepada orang lain. Kenapa? Karena kita sendiri sudah mengalami kasih Allah. Kita sudah mendapatkan anugerahnya dengan cuma-cuma. Dan kita merasa kita sudah diberkati, sudah selayaknya kita pun memberkati orang lain. Kita merasa memang sudah selayaknya saya membantu orang lain karena saya sudah diberkati terlebih dahulu oleh Allah. Kenapa orang berani bisa berbagi? Kenapa ada orang bisa mengampuni? Kenapa ada orang punya hati yang begitu murah terhadap orang lain, murah hati? Karena dia sudah mendapatkan kasih Allah. Dia sudah mengalami kasih Allah itu. Dia sendiri sudah rasakan. Dan dia syukuri kebaikan Allah itu untuk dia bagikan kepada orang lain. Ketika kita memiliki kasih Allah, kita akan sanggup mengampuni orang lain. Karena Allah sendiri sudah mengampuni kita. Masa kita tidak sanggup mengampuni orang lain? Tapi ketika kita merasa kita diampuni oleh Allah, kita merasa kita pun pantas
Sudah selayaknya untuk mengampuni kesalahan orang lain. Dengan demikian kita membagikan kasih Allah. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Mari. Tuhan mengundang kita untuk penuhi hidup kita dengan kasih Allah. Kita sudah merasakan kasih Allah. Jadilah berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami tentang si sulung dan si bungsu. Mungkin kami seperti anak bungsu yang hilang, jauh dari Engkau Tuhan. Atau mungkin kami anak sulung yang merasa diri dekat dengan Engkau, tapi tanpa kami sadari kami mau mengatur Engkau Tuhan. Kami menghakimi sesama kami. Kami menjadi sombong dengan kerohanian kami ini. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih kalau Engkau mengingatkan kami tentang perumpamaan ini. Betapa kaya dan dalamnya kasih, pengampunan, anugerah yang Kau berikan buat kami. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur buat firman yang boleh sama-sama kita dengar. Biarlah firman itu boleh bertumbuh dalam hati kita dan boleh menjadi satu buah yang akan kita berikan kepada Tuhan. Mari saat ini kita akan bersama-sama mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami masih hidup sampai dengan hari ini. Kami masih dalam perlindungan Tuhan. Kami masih bisa bernafas dengan gratis. Kami mendapatkan anugerah-Mu yang melimpah. Kami mendapatkan kasih karunia-Mu, pengampunan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hidup kami. Terima kasih untuk segala berkat yang Kau berikan buat kami ya Tuhan. Kami memuji Engkau, kami mengagungkan Engkau ya Tuhan. Hari ini kami mau berdoa ya Tuhan, untuk bangsa kami. Berkati Tuhan bangsa kami. Berkati bangsa kami di dalam menangani pandemi Omikron ya Tuhan. Berkati Tuhan mereka yang bekerja keras di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam bangsa kami. Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden dan para pejabat, Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka. Engkau melindungi Bapak pemimpin kami ya Tuhan. Beri hikmat, kebijaksanaan daripada-Mu di dalam menangani setiap persoalan bangsa kami. Kami juga mau berdoa untuk dunia ya Tuhan. Konflik yang terjadi antara negara Soviet dan negara Ukraina. Tuhan, kasihanilah Tuhan. Rakyat yang tak berdosa menjadi korban dari peperangan ini. Ambisi manusia yang begitu egois, tidak peduli nyawa manusia. Tuhan, kasihanilah. Engkau ingatkan mereka Tuhan, untuk tidak menjadi orang yang egois, yang hanya mementingkan kepentingan pribadi mereka ya Tuhan. Tuhan,
kasih dan anugerah-Mu biarlah Kau limpahkan untuk dunia ini ya Tuhan. Dan dunia bisa melihat betapa Engkau Allah yang penuh kasih, Allah yang cinta damai, Allah yang memberikan pengampunan untuk orang-orang yang bersalah, Allah yang memberikan pengampunan untuk ciptaannya yang sudah berbuat dosa. Biarlah Tuhan kami umat-Mu meneladani kebaikan-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami belajar untuk saling mengampuni, supaya tidak terjadi konflik satu dengan yang lain. Bapa di surga, kami juga mau membawa pergumulan jemaat Terang Hidup. Yang sakit Tuhan Engkau kuatkan. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Effendi. Engkau yang akan terus menguatkan Pak Effendi di dalam keadaannya sekarang ini. Engkau yang akan menyembuhkan ya Tuhan. Ibu Lena di dalam sakitnya juga Tuhan, Engkau yang memberikan pengharapan baru, kekuatan baru. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Ibu Shihua. Tuhan, Engkau yang akan juga memberikan kekuatan untuk Ii, supaya Ii tetap kuat, punya semangat menghadapi sakitnya ya Tuhan. Kuatkan Ii ya Tuhan. Ibu Afa, Tuhan terus kuatkan Tuhan. Bapa yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, biarlah kekuatan daripada-Mu. Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami bawa persoalan jemaat. Biarlah mereka boleh melihat kasih dan anugerah-Mu, bahwa di dalam Engkau ada jalan keluar, ada pengharapan. Jamah jemaat-Mu ya Tuhan, supaya tetap beriman di tengah pandemi seperti ini, tetap melihat kasih dan kebaikan-Mu di tengah situasi yang sulit ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau bersyukur untuk mereka yang berulang tahun, baik Ibu Hana, Ibu Anyun yang berulang tahun, juga adik Viola. Tuhan berkati mereka, minggu ini mereka berulang tahun. Biarlah mereka semakin melihat betapa Tuhan baik dalam hidup mereka, dan Engkau terus memberkati setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Bapa, ini doa kami yang kami bawa hanya kepadamu, Allah kami, Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Mari saat ini kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Saya akan membacakan nats persembahan yang diambil dari 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Bagi para jemaat yang ingin memberikan persembahan, bisa melakukannya via transfer ke rekening gereja seperti yang bisa dilihat di layar Anda, atau melalui scan QR Code. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bersyukur bahwa kita boleh membawa ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kita ingin memohon berkat dari Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian dari PPK nomor 30, O Kasih-Mu Ajaib Indah. Oh Tuhanku, Kau panggilku pulang, dan cinta-Mu mengiakan hatiku. Sinadaku Engkau masih cinta, oh kasih-Mu sungguh tak terduga. Ajaib indah dalam lebar, sungguh tak terduga. Meski aku mendukakan di Kau, oh cinta-Mu memanggilku pulang. Ku telah janji ku cinta padamu, dan berkata ku
ayat yang ketiga. Oh ya Tuhan, Kau tak biarkan daku, oh kasih-Mu masih mencariku. Kau peluk dalam ribaan-Mu, antar daku pulang ke kandang-Mu. Oh kasih-Mu ajaib indah, dalam lebar sungguh tak terduga. Meski aku mendukakan di Kau, oh cinta-Mu memanggilku pulang. Biar kita senantiasa mengingat akan kasih Tuhan yang begitu ajaib dan indah. Doa pengutusan berkat akan dipimpin oleh hambanya penginjil Michael. Saya persilakan. Kita telah menerima kasih Allah yang tanpa syarat. Pulanglah dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. 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 Amin. 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 Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih-Mu